kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya Ririn Manurung akan menemani Sobat BPTP untuk berbincang mengenai bakteri endofit. Bersama tamu kita hari ini ada Bapak Yadi. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin Pak Yadi boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Ririn. Halo, nama saya Muhammad Yadi Nurjayadi, sering dipanggil Yadi, POPT ahli pertama dan saat ini menjabat penyelia laboratorium lapangan BPTP Pontianak. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kira-kira Pak Yadi sudah fokus mengenai bakteri endofit sudah berapa lama? Kira-kira sekitar dimulainya tuh tahun 2019 dan sekitar 3 tahunan sampai sekarang. Sudah cukup lama ya, berarti Ya. ini yang akan di-sharingkan berdasarkan pengalamannya. Iya, betul sekali. Sebelum kita masuk lebih dalam, kira-kira boleh dijelaskan nggak bakteri endofit itu apa sih? Ya, sebagaimana kita ketahui ya, bakteri endofit itu merupakan bakteri yang hidupnya itu di dalam jaringan tumbuhan dan tidak mengganggu untuk jaringan tumbuhan itu sendiri, dan ternyata bakteri endofit itu banyak manfaatnya, Bu Ririn, seperti itu. Terutama untuk tumbuhan inang itu, seperti itu. Berarti bakteri endofit itu yang diisolasi dari bagian tanaman itu juga ya? Iya, betul sekali. Kira-kira manfaat bakteri endofit itu apa untuk tanaman? Nah, jadi ternyata banyak sekali manfaatnya untuk tanaman inang, dan yang paling penting adalah mencegah atau mengurangi patogen yang ada di dalam jaringan tanaman itu sendiri. Dan caranya itu, diantaranya itu bakteri endofit mampu mengeluarkan proses namanya enzimatik seperti litik, seperti itu. Jadi bisa mendegradasi dinding dari dinding sel dari patogen itu sendiri. Itu salah satunya tadi lisis. Kemudian bakteri endofit juga mampu menghasilkan antibiotik. Berarti salah satu fungsi bakteri endofit ini juga bisa untuk proteksi tanamannya? Betul sekali, dia memproteksi, kemudian selain itu juga mampu menginduksi pertumbuhannya juga, pertumbuhan dari tanaman kita inangnya seperti itu. Iya. Dan bisa menstimulasi namanya hormon-hormon dari pertumbuhan tanaman inangnya seperti itu. Mungkin bisa disebutkan beberapa contoh dari bakteri endofitnya? Nah, jadi banyak sekali bakteri endofit yang ditemukan itu dari kelompok Pseudomonas, Bu Ririn. Kelompok Pseudomonas seperti spesies Pseudomonas fluorescens yang mampu berpendar seperti itu, dan ada juga seperti kelompok dari Bacillus. Tetapi selain itu juga banyak sekali spesies-spesies bakteri endofit yang bermanfaat untuk tanaman inang. Itu tadi sebagai contohnya seperti itu. Iya. Kalau dari pengalaman Bapak Yadi sendiri, sudah mengisolasi bakteri endofit itu dari tanaman apa saja? Kalau di BPTP Pontianak, saya baru mengisolasi dari tanaman mangrove. Alasannya kenapa memilih? Nah, jadi ini yang menarik sekali kenapa saya memilih tanaman mangrove, karena setelah saya baca-baca secara literatur, ternyata mangrove, tanaman mangrove itu terdapat bakteri-bakteri endofit yang ternyata mampu menghambat pertumbuhan dari patogen untuk tanaman-tanaman pangan seperti itu. Jadi alasan itu makanya saya coba untuk eksplorasi, dan rekan saya juga ketika saya kuliah dulu juga coba eksplorasi dan mampu menghambat pertumbuhan dari patogen Ralstonia solanacearum seperti itu. Makanya saya coba lakukan eksplorasi bakteri ini. Kalau tadi bakteri endofit itu kan bakteri yang diisolasi dari jaringan tanamannya. Iya, Tapi betul. bisa dong dari daun, dari akar, dari batang. Kalau Pak Yadi sendiri isolasinya dari mana, Pak? Saya fokus untuk isolasinya itu di bagian akarnya, akar dari tanaman mangrove. Kita tadi kan sudah mengetahui bahwa bakteri endofit itu adalah bakteri yang diisolasi dari jaringan tanaman. Ya. Tadi Pak Yadi isolasinya dari akar. Ada alasan tertentu kenapa isolasinya dari akar? Alasannya itu karena berbagai macam laporan hasil dari literatur itu, ternyata kepadatan populasi bakteri endofit itu jauh lebih banyak di akar dibandingkan di organ-organ yang lain seperti di batang, daun maupun di buah ataupun bunga seperti itu. Jadi alasannya seperti itu, dan memungkinkan saya bisa mendapatkan
jauh lebih banyak isolat bakteri endofit dari akar itu sendiri. Itu setelah isolasi dari akar itu kira-kira dapat berapa isolat itu Pak? Pada saat saya melakukan isolasi kemudian saya coba untuk tapiskan, per isolat itu sekitar ada ratusan, kurang lebih sekitar di atas 100. Kemudian saya lakukan seleksi dan untuk akhirnya mendapatkan isolat unggulan. Menurut pengamatan saya itu dapat sekitar 5 isolat saja. Seperti itu. Iya. Mungkin Sobat BPTP ada yang ingin mengetahui atau mendalami mengenai bakteri endofit ya. Mungkin boleh dijelaskan oleh Bapak Yadi bagaimana cara atau tahap atau metode cara isolasi bakteri endofit itu sendiri dari lapangan sampai di laboratorium. Ya, baik Bu Ririn. Jadi saya melakukan eksplorasi bakteri endofit ini dilakukan di salah satunya itu di Mempawah Mangrove Park yang ada di Kabupaten Mempawah. Dan saya coba mengambil sampel tanaman mangrove-nya, kemudian saya coba bawa ke lab di bakteri ini dan saya coba untuk lakukan isolasi. Tahapannya adalah saya coba lakukan sterilisasi permukaan pada akar tanaman mangrove, kemudian saya isolasi dan ditumbuhkan di media umum pada bakteri, yaitu media TXA, Triptychus agar, dan King's Bee. Nah, kemudian setelah 1 hari kemudian banyak sekali koloni bakteri yang tumbuh dan saya coba untuk melakukan penapisan. Penapisan itu artinya coba untuk dipisahkan dari koloni-koloni yang tercampur hingga terpisah menjadi koloni-koloni tunggal, digoreskan. Kemudian saya coba untuk pisahkan kembali. Dari hasil itu saya mendapatkan kurang lebih hampir lebih dari 100 isolat yang tadi yang saya sampaikan ke Bu Ririn, seperti itu ya. Dan setelah tahapan itu saya coba untuk melakukan namanya seleksi keamanan hayati. Ya. Kira-kira Bu Ririn paham ya terkait dengan seleksi keamanan hayati ini ya? Seperti misalnya untuk agar-agar sama. Jadi kurang lebih yang seperti itu Bu Ririn. Jadi tapi mungkin boleh dijelaskan supaya siap. memahami. Iya, jadi memang untuk seleksi ini saya yang pertama lakukan adalah seleksi tadi uji hemolisis pada media agar darah Bu Ririn. Nah, jadi tujuannya itu menseleksi apakah bakteri yang saya dapatkan itu patogenik terhadap manusia ataupun terhadap hewan, kira-kira seperti itu. Dan indikasinya pada saat digoreskan di media agar darah ini terbentuk zona bening, berarti bakteri yang saya dapatkan itu patogenik. Nah, kira-kira dari isolat yang sudah didapatkan oleh Pak Yadi itu setelah diuji dengan agar darah ada tidak yang patogenik terhadap manusia? Nah, jadi ketika ada indikasi seperti itu, makanya saya langsung berasumsi bahwa isolat yang terbentuk zona hambat ini patogen. Jadi saya coba untuk lewatkan saja Bu Ririn, saya tidak dilanjutkan untuk melakukan pengujian selanjutnya. Jadi menggunakan isolat yang lain. Betul. Jadi isolat yang ketika digoreskan tidak terbentuk zona hambat seperti itu di media agar darah. Jadi setelah tahapan itu, kemudian ada tahapan selanjutnya Bu Ririn untuk seleksi keamanan hayati selanjutnya, yaitu di media DNase. Nah, jadi ada beberapa peneliti yang menjadikan media DNase ini seleksi juga Bu Ririn. Makanya saya coba juga di situ. Jadi kurang lebih seperti ini, ketika saya mendapatkan kurang lebih seandainya 100 diseleksi terhadap media agar darah, itu bisa berkurang. Berkurang kan isolatnya. Nanti yang sudah terseleksi kemudian saya lakukan di uji DNase. Dan sama prinsipnya, ketika terbentuk zona hambat, ada zona beningnya, maka itu bersifat patogen juga Bu Ririn. Makanya saya tidak memilih kembali seperti itu. Yang dipilih adalah yang tidak terbentuk zona hambat.
Berarti ini salah satu uji memang yang penting harus dilakukan ketika baru mendapatkan isolat dari lapangan ya. Betul sekali. Dan masih ada satu lagi untuk uji keamanan hayati ini. Ada 3 tahap ya. Betul, ada 3 tahap. Dan yang satunya adalah menguji hipersensitivitas Bu Ririn. Oh, ya, baik. Nah, jadi uji ini dilakukan di daun tembakau. Gitu. Alasannya karena tanaman tembakau itu sangat sensitif terhadap keberadaan sesuatu benda asing ketika berada di dalam jaringan daun itu sendiri. Iya. Indikasinya apabila itu suspensi bakteri ketika dia patogenik terhadap tanaman akan menimbulkan nekrotik. Iya. Nah, akan terbentuk nekrotik, sedangkan yang non patogenik itu tidak ada gejala sama sekali di jaringan daunnya. Seperti itu Bu. Berarti tadi setelah melakukan 3 uji keamanan hayati ya dari AstraZeneca, Betul, ya. Sensitivitas tadi, sampai sekarang sudah berapa isolat yang kira-kira bisa melewati 3 tahap itu tidak patogen terhadap manusia? Jadi kurang lebih ada sekitar hasil seluruhnya ya, Iya. beredanya. Saya mendapatkan kurang lebih ada sekitar 10-an. Oh. Iya, jadi 10 dan setelah terlewati kemudian saya coba untuk melakukan pengujian selanjutnya. Kira-kira uji apa? Nah, iya. Jadi Yang akan dilakukan selanjutnya? yang pertama saya coba melihat terhadap patogen. Jadi caranya adalah melakukan pengujian secara dual culture Bu Ririn. Iya. Jadi metode ini adalah coba untuk menumbuhkan 2 mikroorganisme di dalam satu calon petri di media yang sama. Artinya itu kan secara in vitro ya Bu Ririn ya. Jadi ada yang bilangnya uji dual culture, ada sebutannya uji antibiosis. Dan patogen yang saya gunakan adalah jamur akar putih Bu Ririn. Yang Rigidoporus ya intinya. Jadi saya coba tumbuhkan bersama-sama antara Rigidoporus dengan isolat bakteri saya. Kemudian dilihat gitu bagaimana pengaruhnya gitu. Apakah bakteri saya mampu menghambat pertumbuhan misalnya dari Rigidoporus itu seperti itu. Dan ternyata dari kurang lebih tadi sekitar 10 isolat itu ternyata ada 3 isolat yang potensial. Indikasinya Penghambatannya di atas 50%. nah ini saya baru mengatakan potensial. Kalau misalnya yang di atas 50% cuma 1 saja. Iya, dan 2-nya memang 2-nya itu di bawah 50%, jadi sekitar 30-an, dan yang 1 isolat itu sekitar 65-an, 65% zona hambatnya seperti itu Bu Ririn. Dan memang berpotensial untuk pertumbuhan Rigidoporus tadi ya? Ya, karena memang yang menghambat itu 3 isolat ini, gitu, walaupun 2 di bawah 50%, tetap saya coba untuk pertahankan isolat itu Bu Ririn, seperti itu. Iya. Kira-kira ada rencana tahapan selanjutnya nggak? Ada hal yang ingin diujikan ke tanaman lain atau mungkin ke patogen lain mengenai 10 isolat yang sudah didapatkan saat ini? Ya, jadi rencananya saya akan mencoba ke jamur Ganoderma Bu Ririn. Nah, gitu kan ini kan sama-sama patogen ini nih tular tanah ya. Iya. Kondisi ada di menyerang di pangkal batang ya. Nah, jadi saya akan coba untuk melakukan uji tadi antibiosis terhadap Ganoderma itu sendiri. Selain itu juga saya coba untuk melihat apakah isolat bakteri Pinofit saja itu bisa memberikan pengaruh pertumbuhannya juga, pertumbuhan pada tanaman itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ya memang masih banyak yang akan dilakukan pengujian ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, mudah-mudahan sobat BPTP di sana bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai sharing kita kali ini ya. Ya, dan memang ini juga rangkaiannya memang masih panjang. Betul sekali. Bukan banyak pengujian ya. Betul sekali, iya.
Mungkin sekian yang dapat kami informasikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Yedi sebagai Sama-sama. tamu yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat BPTP. Terima kasih. Sekian. Dah.